Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas A kelompok 1 akan menyampaikan penelitian kami terkait ujian akhir semester dari mata kuliah riset operasi, di mana penelitian kami beri judul Optimalisasi Keuntungan Produksi Reklame dan Neon Box Menggunakan Pemrograman Linear Melalui Metode Grafik. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Jadi, yang pertama di sini ada Eva Oktaviana dengan NIM akhir 1015, kemudian ada Jessica Adelia Saputri dengan NIM akhir 1046, kemudian ada saya sendiri, Nabila Anjani dengan NIM akhir 1049, dan yang terakhir ada Divo Tahta dengan NIM akhir 1083. Selanjutnya di sini adalah gambaran umum dari mitra yang kami jadikan sebagai studi kasus dari penelitian kami. Jadi pada penelitian kali ini, studi kasus yang kami ambil adalah CV Grandis Nusantara, yaitu yang merupakan salah satu usaha pembuatan reklame dan juga neonbook di Kota Jember yang beralamatkan di Perumahan Puri Bunga Nirwana, Klaster Bintaro N15, Karangrejo, Sumbersari, Jember. Dan lokasi mereka cukup strategis untuk dapat ditemukan sehingga banyak sekali pesanan dari reklame ataupun neonbook yang mereka terima. Jadi seiring dengan perkembangan usaha pembuatan reklame dari CV Grandis Nusantara ini, mereka juga menyediakan banyak tambahan layanan advertising lainnya, sehingga hal ini menyebabkan pemilik usaha menjadi kesulitan dalam menentukan model perencanaan dalam menentukan bahan pokok dan jumlah produksi guna memprediksi keuntungan yang optimum yang didapatkan. Hal ini terjadi karena sulit untuk memperkirakan harga-harga atau kebutuhan-kebutuhan dari setiap bahan-bahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang baik dan metode yang tepat agar dapat memaksimalkan keuntungan pada pembuatan reklame ini. Jadi sesuai dengan gambaran umum dari permasalahan mitra, di sini kita dapatkan 2 rumusan masalah, di mana yang pertama adalah, berdasarkan gambaran umum dari mitra kami, permasalahan yang pertama yaitu tentang bagaimana cara dalam memaksimalkan keuntungan pada usaha pembuatan reklame CV Grandis Nusantara. Kemudian permasalahan yang kedua adalah tentang bagaimana proses perhitungan guna melakukan produksi reklame dan neonbox secara efektif dan akurat sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dalam 1 bulan. Jadi melalui 2 rumusan masalah ini kami dapatkan 2 tujuan yang akan kami selesaikan melalui penelitian kami, yaitu yang pertama adalah untuk menentukan cara dalam memaksimalkan keuntungan pada CV Grandis Nusantara, dan yang kedua adalah untuk membantu dalam menentukan perhitungan produksi reklame dan neonbox yang efektif dan akurat sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dalam 1 bulan. Kemudian melalui permasalahan dan juga tujuan yang sudah kami tetapkan, pada kasus pembuatan reklame CV Grandis Nusantara di Kota Jember ini, pemecahan masalah dapat dipecahkan dengan cara linear programming melalui metode grafik, sehingga akan ada keseimbangan antara faktor-faktor produksi yang ada dan perencanaan produksi yang tepat, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan jumlah produk dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam pemecahan masalah menggunakan metode grafik ini, tentunya dibutuhkan data-data yang sesuai untuk dijadikan fungsi tujuan dan fungsi batasan, di mana pada studi kasus ini jumlah bahan baku akan kami jadikan sebagai fungsi batasan dan jumlah keuntungan akan dijadikan sebagai fungsi tujuan. Kemudian penelitian ini nanti akan memaparkan penyelesaian masalah menggunakan program linear melalui metode grafik yang tentunya akan kami dukung dengan beberapa literatur. Dan pengamatan ini kami lakukan secara langsung melalui studi lapangan, di mana penelitian ini akan ditujukan untuk merumuskan penyelesaian masalah dan memaksimalkan keuntungan pada CV Grandis Nusantara. Mengenai metode penelitian dan pembahasan selanjutnya mengenai cara penyelesaian menggunakan program linear dengan metode grafik akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan metodologi mengenai permasalahan dari Civic Grandis Nusantara ini. Jadi, metode pengambilan data yang kami lakukan yakni melalui metode penelitian wawancara, di mana wawancara ini dilaksanakan secara online langsung kepada pemilik usaha reklame dan juga neonbox, yaitu CV Grandis Nusantara.
yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2023. Nah, dari hasil wawancara ini kemudian kita coba untuk melakukan analisis secara mendalam terkait dengan permasalahan yang dihadapi guna menemukan solusi yang kami ajukan, yakni menggunakan linear programming melalui metode grafik. Nah, dari permasalahan tersebut kemudian kami tulis solusi yang dapat kami ajukan, yang mana ini akan diulas secara mendalam pada bagian pembahasan. Nah, dari wawancara yang diperoleh, di sini terdapat bahan baku reklame dan juga neon box yang dibutuhkan selama 7 hari, di mana untuk bahan baku utama ini ada neon tube, logam, dan juga kabel listrik, dan bahan baku lain yaitu transformator. Nah, untuk reklame sendiri ini memerlukan neon box 20, serta untuk neon box memerlukan neon tube 50. Kemudian bagian logam, di mana reklame ini memerlukan 20, serta untuk neon box memerlukan 30. Kemudian untuk kabel listrik sendiri, reklame memerlukan 25 dan juga neon box memerlukan 10, di mana stok yang tersedia untuk masing-masing bahan utama ini neon tube 100, logam 60, dan kabel listrik 50. Nih, bahan baku lain ini tidak termasuk dalam perhitungan yang akan kami bahas secara mendalam. Nah, dari bahan baku tersebut, maka kita bisa mengetahui dari CV Grandis Nusantara sendiri, tiap-tiap unit ini memiliki biaya produksi yang berbeda-beda. Nah, untuk biaya produksi unit reklame sendiri menghabiskan 300.000 dengan harga jualnya 500.000, serta untuk neon box sendiri menghabiskan biaya produksi 1.100.000 dengan harga jual 1.500.000. Nah, kemudian di sini kita mencoba untuk memodelkan secara matematika di mana terdapat 3 elemen yaitu variabel keputusan, variabel tujuan, dan juga fungsi kendala. Nah, untuk pengertian dari variabel keputusan sendiri ini merupakan nilai yang akan dicari dalam menyelesaikan permasalahan melalui model matematika ini. Nah, dalam hal ini model variabel keputusan yang diambil yaitu reklame dan juga neon box yang selanjutnya akan kami tuliskan dengan nilai X dan juga Y. Kemudian ada variabel tujuan, di mana pengertian dari variabel tujuan sendiri ini merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya agar untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Nah, dalam model matematika di sini, nilai yang tujuan yang dikaitkan yakni tentang selisih antara pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk variabel tujuan sendiri ini nantinya akan kita sebut sebagai nilai Z. Kemudian ada fungsi kendala. Nah, untuk fungsi kendala sendiri bisa diartikan sebagai sumber daya yang menjadi keperluan untuk masing-masing variabel keputusan. Nah, dalam hal ini, variabel kendala menjadi kebutuhan dasar yaitu bahan baku dalam pembuatan reklame dan juga neon box sendiri. Jadi, untuk fungsi kendala ini masing-masing ada neon tube, logam, serta kabel listrik yang telah saya sebutkan bahan bakunya sebelumnya. Nah, dari model matematika tersebut, maka secara teoritis dapat dituliskan sebagai berikut, yang mana fungsi kendala yaitu neon tube 20x ditambah 50y kurang dari sama dengan 100. Untuk logam sendiri, 20x ditambah 30y kurang dari sama dengan 60. Dan untuk kabel listrik, 25x ditambah 10y kurang dari sama dengan 50. Untuk masing-masing nilai x dan juga y, di sini lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi tujuan sendiri, ini yang ingin dicari yaitu z atau keuntungan adalah 500x plus 1500y. Kemudian untuk solusi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Jessica Adelia Saputri, NIM 1046. Saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama adalah dengan mencari batas daerah penyelesaian. Jika pada persamaan pertama diketahui 20x ditambah 50y sama dengan 100, maka jika x sama dengan 0, kita mendapatkan koordinat 0,2. Dan jika y sama dengan 0, maka mendapatkan koordinat 5,0. Selanjutnya, persamaan kedua yaitu 20x ditambah 30y sama dengan 60. Jika nilai x sama dengan 0, maka didapat koordinat 0,2, dan jika y sama dengan 0, maka didapat koordinat 3,0.
Persamaan ketiga yaitu 25X ditambah 10Y sama dengan 50. Jika X sama dengan 0, maka didapat koordinat 0,5, dan jika Y sama dengan 0, maka didapat koordinat 2,0. Selanjutnya, ini adalah grafik perpotongan dari 3 persamaan tersebut, yaitu garis logam, neon, dan juga kabel, di mana garis logam ditunjukkan dengan warna orange, garis neon ditunjukkan dengan warna biru, dan garis kabel ditunjukkan dengan warna ungu. Selanjutnya adalah grafik untuk mencari nilai Z, di mana Z sendiri adalah 500X ditambah 1500Y. Nah, apabila kita mengambil titik E, yaitu 0,0, maka nilai Z adalah 0. Jadi bisa diartikan bahwa apabila City Grandis tidak memproduksi reklame ataupun neon, maka keuntungan yang didapatkan adalah 0. Selanjutnya adalah kita mengambil titik E, yaitu 2,0. Jadi ketika dimasukkan 2,0, maka Z-nya akan didapat 1000. Yang artinya jika CV Grandis memproduksi reklame sejumlah 2 biji, maka akan mendapatkan hasil penjualan senilai 1 juta rupiah, sedangkan harga produksi 2 unit reklame sebesar 600.000. Sehingga total keuntungan tiap kali produksi 2 unit reklame adalah 400.000 rupiah. Selanjutnya adalah jika kita ambil titik A yaitu 0,2, maka kita mendapatkan nilai Z adalah 3.000. Dapat diartikan bahwa apabila CV Grandis memproduksi non-box sejumlah 2 biji, maka akan mendapatkan hasil penjualan senilai 3 juta rupiah. Sedangkan harga produksi 2 unit non-box sebesar 2 juta rupiah, sehingga total keuntungan tiap kali produksi 2 unit reklame adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya adalah titik D, yaitu dengan mencari titik potong garis B dan juga C. Nah, didapatkan nilai X-nya adalah 1,63, dibulatkan menjadi 2, maka jika nilai X-nya kita masukkan ke dalam persamaan B atau persamaan kabel, maka didapatkan nilai Y-nya adalah 2, sehingga diperoleh titik 2,2. Yang nantinya menjadi titik potong antara 3 persamaan itu tadi. Kemudian dengan titik 2,2, maka kita akan mencari keuntungan dengan memasukkan ke persamaan Z, di mana Z diperoleh 4.000. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila CV Grandis memproduksi reklame dan neon box sejumlah masing-masing 2 biji, maka akan mendapatkan hasil penjualan senilai 4 juta rupiah. Sedangkan harga produksi 2 unit neon box sebesar 2 juta rupiah dan 2 unit reklame sebesar 600.000. Sehingga total keuntungan tiap kali produksi 2 unit reklame dan 2 unit neon adalah 1.400.000. Maka keuntungan produksi reklame dan juga neon box dalam 1 bulan yang didapatkan oleh CV Grandis Nusantara adalah 1.400.000 dikali 4 minggu, yaitu 5.600.000 rupiah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Divo. Baik, selanjutnya saya Devo Tata Imanullah dengan NIM akhir 1083. Kali ini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dari tugas yang telah kami kerjakan mengenai CV Grandis Nusantara. Jadi berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa optimalisasi keuntungan pada usaha pembuatan reklame CV Grandis Nusantara di Kota Jember dapat dicapai melalui penerapan linear programming menggunakan metode grafik. Melalui pendekatan ini, peneliti berhasil menemukan solusi yang memungkinkan pemilik usaha untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dalam perencanaan produksi dan menentukan jumlah bahan baku. Proses ini memungkinkan CV Grandis Nusantara untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara faktor-faktor produksi dan memaksimalkan keuntungan dalam 1 bulan. Nah, CV Grandis Nusantara ini dapat memproduksi reklame dan neon box bersejumlah masing-masing 2 biji untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kebutuhan bahan baku yang tersedia selama 7 hari. Nah, dari produksi tersebut akan mendapatkan hasil penjualan senilai 4 juta rupiah, sedangkan harga produksi 2 unit neon box sebesar 2 juta dan 2 unit reklame sebesar 600.000, sehingga total keuntungan tiap kali produksi 2 unit reklame dan 2 unit neon box adalah 1.400.000.
Maka keuntungan yang didapatkan selama 1 bulan tinggal kita mengalihkan saja. 1.400.000 kali 4 sama dengan 5.600.000. Lalu ini ada dokumentasi dari kelompok kami ketika wawancara dengan CV Grand Nusantara. Lalu ini juga ada surat ketersediaan mitra yang diwakilkan oleh Nabila Anjani. Jadi mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.